Peringatan 21 tahun penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki di Aceh pada tanggal 15 Agustus 2026 seharusnya menjadi momen refleksi damai bagi seluruh masyarakat. Namun, agenda tahunan yang dipusatkan di Kompleks Masjid Raya Baitur Rahman tersebut justru berubah menjadi konflik yang berujung pada bentrokan fisik antara masyarakat dan aparat keamanan. Sejak salat subuh, halaman Masjid Raya Baitur Rahman mulai dipadati warga. Mereka datang untuk mengikuti zikir akbar, doa bersama, serta mendengarkan orasi yang disampaikan terkait kondisi Aceh terkini. Zikir dan doa bersama dipimpin sejumlah ulama Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 7 hingga pukul 9 pagi. Massa mengikuti rangkaian kegiatan dengan khidmat, meski sebagian harus duduk di bawah terik matahari pagi. Sejumlah warga yang hadir membawa bendera putih dan bendera bulan bintang. Meski demikian, pada awal kegiatan tidak tampak bendera yang dikibarkan di dalam kawasan Masjid Raya. Situasi mulai berubah ketika massa semakin banyak meneriakkan kata merdeka. Sekitar pukul 9, sejumlah massa mengeluarkan bendera bulan bintang dan mengibarkannya di tengah kerumunan. Panitia kemudian meminta massa menurunkan bendera tersebut untuk sementara dan mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Imbauan serupa disampaikan aparat keamanan yang berada di lokasi. Namun, permintaan tersebut tidak sepenuhnya diindahkan. Massa yang sebagian telah berdiri di bawah panas matahari terus meneriakkan kata merdeka dan mempertahankan bendera yang mereka bawa. Ketegangan antara massa dan aparat kemudian meningkat. Sekitar pukul 9, massa meminta personel TNI dan kepolisian meninggalkan area dalam kompleks Masjid Raya Baitur Rahman. Personel keamanan selanjutnya bergerak keluar dari kawasan masjid. Sejumlah massa kemudian mengejar petugas dan melempari mereka menggunakan botol air mineral. Salah seorang personel TNI bahkan disebut sempat tersangkut di pagar masjid ketika berupaya meninggalkan lokasi. Meski terjadi ketegangan, kegiatan zikir dan doa bersama tetap dilanjutkan hingga berakhir sekitar pukul 11. Sebagian massa masih bertahan di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman. Situasi kembali memanas sekitar jam 11:11 menit. Salah seorang massa terlihat memanjat tiang bendera yang berada di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Massa tersebut kemudian menurunkan bendera merah putih. Setelah itu, seorang massa lainnya naik dan menyerahkan bendera bulan bintang untuk dikibarkan di tiang tersebut. Pengibaran bendera bulan bintang membuat suasana semakin tegang. Tidak lama kemudian, terdengar suara tembakan peringatan. Aparat berupaya mengendalikan situasi, namun ketegangan kembali meningkat hingga petugas menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali, aparat keamanan terpaksa melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kerumunan yang kian beringas. Suara letusan senjata api yang memecah kesunyian pagi seketika menciptakan kepanikan massal di kalangan warga dan jamaah yang memenuhi halaman masjid. Kericuhan kemudian meluas ke sejumlah ruas jalan di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman. Warga yang berada di lokasi berhamburan menyelamatkan diri. Massa yang sebelumnya berada di kawasan Simpang Kodim hingga Jalan Muhammad Jam berpencar ke sejumlah titik, termasuk kawasan pertokoan di Jalan Diponegoro. Sejumlah kendaraan warga terlihat mengalami kerusakan. Beberapa warga juga tampak terluka dan kemudian dibawa meninggalkan lokasi. Situasi perlahan mereda sekitar pukul 11.42 waktu Indonesia Barat setelah lantunan ayat suci Al-Quran terdengar melalui pengeras suara Masjid Raya Baitur Rahman. Massa yang sebelumnya berhadapan dengan aparat mulai surut dan kembali bergerak ke arah masjid. Meski kericuhan mereda, massa masih bertahan di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman. Mereka menyampaikan protes atas larangan pengibaran benderanya. Massa juga membakar satu unit sepeda motor milik aparat TNI yang diparkir di area masjid. Sementara itu, salah seorang peserta aksi dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka di bagian kepala. Selain sepeda motor yang hangus terbakar, beberapa kendaraan roda 4 maupun roda 2 milik warga sipil dan peserta acara turut mengalami kerusakan parah akibat hantaman lemparan batu. Suasana jalanan yang dipenuhi pecahan batu dan sisa-sisa kepanikan menyisakan ketakutan mendalam bagi para pengguna jalan yang kebetulan melintasi kawasan jantung kota Banda Aceh. Akibat bentrokan batu dan aksi dorong-dorongan dengan aparat, tercatat pula sejumlah korban luka ringan, termasuk seorang peserta aksi yang mengalami cedera di bagian kepala. Aparat gabungan keamanan terus berupaya melakukan penebalan pasukan guna mengisolasi titik-titik kerusuhan agar tidak merembet ke objek vital lainnya. Menjelang siang hari, sekitar pukul 12 siang, intensitas ketegangan di sekitar kompleks Masjid Raya Baitur Rahman berangsur-angsur mereda setelah aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi lapangan. Dua pucuk pimpinan tertinggi Aceh sedang berada di luar negeri. Gubernur Muzakir Manaf tengah menjalani pengobatan medis di Kuala Lumpur, sementara Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud juga sedang berada di Penang untuk keperluan serupa.
Wakil Gubernur Aceh Fadlullah Puput langsung turun tangan mendatangi lokasi kejadian guna menemui massa dan meredam kemarahan warga yang masih berkumpul di sekitar jalan. Pangdam Iskandar Muda bersama Kapolda Aceh juga hadir ke lokasi. Keduanya melakukan upaya untuk meredakan ketegangan. Proses komunikasi antara aparat dan massa berlangsung cukup alot. Dalam upaya meredakan situasi, dilakukan pembicaraan antara pihak keamanan dan perwakilan massa. Setelah melalui pembicaraan panjang, orang-orang yang sebelumnya ditahan aparat akhirnya dilepaskan. Setelah situasi di Masjid Raya mulai mereda, massa kemudian terpecah. Bagian masih bertahan di kawasan masjid, sementara sebagian lainnya bergerak menuju pendopo Gubernur Aceh yang berjarak tidak jauh dari Masjid Raya Baitur Rahman. Massa yang tiba di pendopo Gubernur Aceh kemudian masuk ke halaman rumah dinas resmi Gubernur Aceh. Mereka menurunkan bendera merah putih yang terpasang di kawasan tersebut dan menggantinya dengan bendera bulan bintang. Sejumlah massa juga menaiki bagian serambi depan pendopo dan menurunkan lambang Garuda yang terpasang di lokasi. Lambang negara tersebut kemudian dirusak dan diseret keluar pendopo. Dari pendopo Gubernur Aceh, massa kembali bergerak menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Merespons kejadian ini, Kapuspen Mabes TNI Mayor Jenderal Muhammad Nas menyatakan bahwa pihaknya menyayangkan terjadinya kericuhan tersebut. Muhammad Nas juga mengimbau seluruh pihak untuk menghormati simbol negara. Dia meminta semua pihak menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang memicu konflik serta mengganggu suasana damai. Kejadian ini juga mendapat sorotan dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga merupakan tokoh kunci tercapainya kesepakatan Helsinki. Menurutnya, masyarakat mulanya datang ke Masjid Raya Baitur Rahman untuk menghadiri peringatan Hari Damai Aceh kedua. Tapi kemudian Yusuf Kala menengarai adanya dinamika provokasi yang memicu peristiwa tersebut. Meski demikian, ia menilai situasi umum masyarakat Aceh secara luas tetap menghendaki suasana damai. Menurutnya, para pemimpin Aceh dan masyarakat sangat senang sekali menikmati perdamaian hari ini. Namun, mungkin ada sebagian masyarakat yang kurang puas karena tidak mendapat kesempatan atau sesuatu yang lain, sehingga menimbulkan kejadian ini. Lalu apa sebenarnya yang menjadi bahan bakar utama ketidakpuasan ini? Dinamika kompleks inilah yang akan dikupas secara mendalam pada bab-bab selanjutnya untuk melihat akar persoalan yang sesungguhnya di balik rapuhnya rasa aman di Serambi Mekah. Peringatan Hari Damai yang ternoda oleh aksi protes di Banda Aceh sesungguhnya merupakan manifestasi dari rasa frustrasi mendalam yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di akar rumput. Selama 2 dekade terakhir pasca penandatanganan nota kesepahaman damai, ekspektasi publik terhadap perubahan nasib ekonomi ternyata tidak berjalan seiring dengan stabilitas keamanan yang telah tercipta. Ketimpangan pembangunan infrastruktur yang sangat kontras antara kawasan perkotaan seperti Banda Aceh dengan wilayah dataran tinggi serta pesisir timur barat menjadi pemicu utama kekecewaan tersebut. Masyarakat di daerah terpencil merasa bahwa kue pembangunan nasional dan daerah hanya dinikmati oleh segelintir elit di pusat kekuasaan tanpa menyentuh kebutuhan real rakyat. Kesenjangan ekonomi ini semakin diperparah oleh minimnya pemerataan proyek-proyek strategis yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara masif di berbagai kabupaten kota di luar ibu kota provinsi. Akibatnya, angka pengangguran dan kemiskinan di sejumlah daerah pedesaan Aceh tetap berada di kisaran yang mengkhawatirkan meskipun gelontoran dana otonomi khusus telah berjalan belasan tahun. Situasi ekonomi yang sulit ini membuat masyarakat menjadi lebih sensitif terhadap berbagai isu sosial, sehingga setiap percikan kecil di ruang publik dapat dengan mudah berubah menjadi kemarahan massal. Pemerintah pusat dan daerah dinilai gagal membaca tanda-tanda keresahan sosial ini karena terlalu sibuk dengan urusan birokrasi internal ketimbang kesejahteraan rakyat. Selain persoalan ketimpangan ekonomi, luka menganga di tengah masyarakat juga diperparah oleh buruknya respons serta lambatnya penanganan pemerintah terhadap krisis ekologis yang kerap melanda Aceh. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam berbagai kabupaten telah menghancurkan ribuan rumah penduduk serta lahan pertanian produktif. Sayangnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana tersebut seringkali berjalan lamban, birokratis, dan tidak menyentuh langsung korban yang kehilangan mata pencaharian. Kondisi ini memunculkan sentimen psikologis di kalangan masyarakat bahwa negara bersikap diskriminatif dan mengabaikan penderitaan rakyat korban bencana di wilayah-wilayah pinggiran. Ketiadaan infrastruktur mitigasi bencana yang memadai di daerah-daerah rawan banjir membuat warga merasa selalu hidup dalam bayang-bayang ancaman kehilangan nyawa dan harta benda setiap kali musim hujan tiba. Bantuan logistik darurat yang kerap datang terlambat serta lambatnya perbaikan jembatan dan jalan penghantar ekonomi semakin mempertegas ketidakberpihakan negara terhadap keselamatan warga sipil. Ketika negara gagal hadir secara cepat dan efektif di saat rakyatnya tertimpa musibah, kepercayaan publik terhadap legitimasi pemerintah pusat maupun daerah mengalami erosi yang sangat parah.
Akumulasi rasa terabaikan inilah yang kemudian bertransformasi menjadi kemarahan laten, yang sewaktu-waktu siap meledak dalam bentuk protes jalanan seperti yang terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman. Rasa frustrasi kolektif tersebut kian menumpuk akibat lambatnya realisasi sisa butir-butir perjanjian damai MOU Helsinki yang hingga hari ini masih menyisakan pekerjaan rumah besar bagi Jakarta. Janji-janji politik terkait penyerahan hak pengelolaan tanah bagi para mantan kombatan, reintegrasi sosial secara menyeluruh, serta kejelasan batas wilayah administratif seringkali jalan di tempat. Para mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik merasa bahwa rekonsiliasi yang dijanjikan pemerintah pusat hanya bersifat seremonial belaka tanpa adanya niat politik yang tuntas. Ketiadaan kepastian hukum atas hak-hak dasar tersebut menciptakan ruang ketidakpastian yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memelihara ketegangan psikologis di tengah masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah di Aceh pun tidak luput dari kritik tajam karena dinilai gagal memanfaatkan kewenangan politik lokal yang luas untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat secara merata. Alih-alih merumuskan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan dan wilayah tertinggal, dinamika politik lokal kerap terjebak dalam perebutan pengaruh kekuasaan antar elit tanpa orientasi pembangunan yang jelas. Lemahnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah membuat program-program pengentasan kemiskinan seringkali salah sasaran atau sekadar menjadi proyek serapan anggaran tahunan. Akibatnya, rakyat Aceh di akar rumput merasa terjepit di antara janji-janji kosong pemerintah pusat dan ketidakbecusan birokrasi pemerintahan daerah. Setiap kali momentum peringatan Hari Damai tiba, ketidakpuasan yang terpendam ini selalu mencari saluran untuk diekspresikan, baik melalui orasi politik, simbol-simbol identitas, maupun bentuk perlawanan terbuka. Sorotan tajam terhadap lambatnya kemajuan Aceh tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar menyangkut tata kelola keuangan daerah yang telah berlangsung selama 2 dekade terakhir. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi ini menerima gelontoran dana otonomi khusus dalam jumlah yang sangat fantastis untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Sayangnya, aliran dana raksasa tersebut kerap kali terjebak dalam lingkaran birokrasi. Alih-alih menjadi instrumen utama pengentasan kemiskinan, dana otsus justru seringkali habis terserap untuk pos belanja aparatur dan proyek infrastruktur mercusuar yang minim manfaat bagi masyarakat luas. Evaluasi kritis terhadap 2 dekade pengelolaan dana otsus menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam merumuskan cetak biru ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Angka kemiskinan di berbagai kabupaten dan kota di Aceh secara konsisten masih bertahan di papan atas nasional. Kontras dengan besarnya akumulasi dana publik yang telah dihabiskan. Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas yang memadai dalam alokasi anggaran membuat jurang pemisah antara kemakmuran para elit birokrasi dan penderitaan rakyat akar rumput semakin menganga lebar. Situasi ini memicu kejenuhan publik yang luar biasa, di mana masyarakat merasa bahwa hak istimewa keuangan daerah hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memegang kendali kekuasaan. Tekanan terhadap fiskal daerah di Aceh semakin diperburuk oleh dinamika penyesuaian kebijakan anggaran nasional terkini yang berdampak langsung pada ruang fiskal anggaran pendapatan belanja Aceh. Kebijakan pemangkasan dan restrukturisasi dana bagi hasil dari pemerintah pusat membuat kapasitas keuangan daerah mengalami penyusutan yang cukup signifikan dalam membiayai program-program pembangunan lokal. Situasi anggaran daerah yang semakin terjepit ini kian diperparah oleh keharusan menyelaraskan diri dengan prioritas pembiayaan program strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Salah satu beban fiskal baru yang menyita perhatian besar saat ini adalah alokasi anggaran pendampingan untuk program makan bergizi gratis yang menjadi fokus utama kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Implementasi program prioritas tersebut secara otomatis menuntut pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten kota untuk melakukan sinkronisasi anggaran dan mengalihkan sebagian porsi dana publik yang ada. Akibat pergeseran prioritas pendanaan ini, ruang fiskal daerah untuk menangani persoalan spesifik lokal seperti rehabilitasi infrastruktur rusak dan pemulihan pasca bencana menjadi semakin terbatas. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola ekspektasi publik di tengah keterbatasan anggaran ini memperkuat persepsi bahwa kepentingan rakyat Aceh seringkali dikorbankan demi mengakomodasi kebijakan dari Jakarta. Akumulasi tekanan anggaran ini menciptakan krisis kepercayaan yang semakin mendalam terhadap efektivitas pemerintahan otonomi khusus dalam menyejahterakan warganya. Dampak langsung dari karut-marut tata kelola keuangan dan tekanan fiskal terkini adalah semakin lambatnya pemulihan ekonomi masyarakat bawah yang masih bergulat dengan dampak krisis multidimensional. Sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal kehilangan akses terhadap suntikan modal dan stimulus fiskal yang memadai dari anggaran daerah. Padahal sektor-sektor inilah yang menyerap sebagian besar tenaga kerja rakyat Aceh dan menjadi tulang punggung perekonomian di luar kawasan perkotaan besar.
Ketika anggaran daerah tersedot untuk birokrasi dan program-program makro yang tidak bersentuhan langsung dengan mereka, rakyat kecil merasa dibiarkan berjuang sendiri di tengah himpitan hidup. Kritik publik terhadap alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran ini kerap kali berujung pada protes-protes sosial yang bernada kekecewaan terhadap pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat mulai mempertanyakan kemana arah penggunaan dana kekhususan Aceh selama ini jika pada akhirnya fasilitas publik, jaring pengaman sosial, dan infrastruktur dasar masih terbengkalai. Menjaga keabadian perdamaian di Aceh menuntut keberanian untuk menuntaskan akar persoalan yang paling sensitif, yaitu pengakuan terhadap simbol identitas daerah. Persoalan bendera bulan bintang seringkali dipandang oleh pemerintah pusat sebagai ancaman disintegrasi. Padahal dalam substansi Nota Kesepahaman Helsinki 2005, Aceh secara eksplisit diberikan hak untuk memiliki lambang-lambang mandiri, termasuk bendera dan himna. Pengingkaran terhadap poin kesepakatan ini justru menjadi pemantik ketegangan yang kontraproduktif bagi upaya membangun rasa saling percaya antara Jakarta dan Banda Aceh. Mengakui hak simbolis ini bukan berarti melemahkan kedaulatan negara, melainkan bentuk penghormatan nyata atas kesepakatan damai yang telah menjadi landasan integrasi Aceh ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Namun, dialog mengenai bendera bulan bintang juga harus dilakukan dengan kacamata yang lebih jernih dan inklusif agar tidak terjebak pada hegemoni satu kelompok saja. Kita harus jujur mengakui bahwa representasi bulan bintang sebagai simbol tunggal bangsa Aceh masih memicu perdebatan sosiologis yang sengit. Jejak digital pemberitaan media nasional, seperti laporan Kompas.com mengenai deklarasi penolakan mahasiswa Gayo atas bendera bulan bintang, membuktikan adanya resistensi kultural yang nyata di wilayah dataran tinggi Gayo seperti di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Masyarakat Gayo memiliki identitas budaya, bahasa, dan sejarah yang sangat khas serta berbeda dari identitas pesisir yang sering dikaitkan dengan simbol bulan bintang tersebut. Memaksakan bendera bulan bintang sebagai representasi seluruh Aceh tanpa dialog yang melibatkan masyarakat dataran tinggi Gayo justru berisiko menciptakan konflik baru dan perasaan terpinggirkan bagi komunitas non-pesisir. Bahkan, akumulasi dari pemaksaan simbolik dan ketimpangan pembangunan antara pesisir dan dataran tinggi telah melahirkan gerakan politik yang menuntut pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara. Penolakan bendera bulan bintang juga terjadi di wilayah perbatasan seperti Aceh Tamiang, di mana masyarakat Melayu Tamiang lebih memilih mendukung imbauan kondusivitas dari aparat keamanan nasional ketimbang mengadopsi simbol yang secara historis lebih melekat pada identitas pesisir. Solusi jangka panjang yang bermartabat harus berangkat dari prinsip persatuan dalam keberagaman yang diakomodasi melalui regulasi yang adil dan demokratis. Pemerintah pusat harus segera memfasilitasi dialog yang melibatkan perwakilan seluruh elemen masyarakat Aceh, termasuk tokoh-tokoh dari dataran tinggi Gayo, untuk menyepakati simbol-simbol daerah yang benar-benar merepresentasikan seluruh identitas Aceh secara komprehensif. Jika bulan bintang ingin tetap dipertahankan, maka harus ada ruang bagi simbol-simbol khas wilayah Gayo atau wilayah lain untuk bersanding sejajar sebagai bagian dari identitas besar Aceh yang majemuk. Bendera daerah bukanlah alat untuk mendominasi, melainkan ruang untuk merayakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh setiap jengkal tanah rencong. Selain penyelesaian masalah simbolik, reformasi tata kelola ekonomi harus berjalan simultan sebagai solusi nyata untuk mengobati kekecewaan rakyat di akar rumput. Penggunaan dana otonomi khusus tidak boleh lagi hanya terfokus pada pembangunan fisik di pusat kota, tetapi harus dialokasikan secara proporsional untuk memajukan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman dan pegunungan. Proyek-proyek strategis berbasis komoditas lokal, seperti kopi Gayo dan hasil bumi lainnya, harus mendapatkan dukungan penuh dari anggaran daerah agar kemakmuran dapat dirasakan secara merata oleh petani di dataran tinggi hingga nelayan di pesisir. Keadilan ekonomi akan secara otomatis meredam gejolak emosional yang selama ini sering tersalurkan melalui protes-protes bernada separatisme. Pemerintah pusat juga perlu memberikan kelonggaran fiskal yang lebih berkeadilan bagi Aceh dengan meninjau kembali mekanisme dana bagi hasil agar daerah penghasil tidak lagi merasa hanya menjadi penonton bagi kekayaan alamnya sendiri. Di saat yang sama, alokasi dana untuk program prioritas nasional harus direncanakan secara partisipatif agar tidak mematikan ruang gerak anggaran lokal yang sangat dibutuhkan untuk rehabilitasi pasca bencana. Transformasi kepemimpinan daerah pun mutlak diperlukan untuk meninggalkan gaya birokrasi yang elitis dan menggantinya dengan kepemimpinan yang merangkul semua identitas lokal. Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadlullah harus mampu membuktikan diri sebagai rumah besar yang melindungi serta mengayomi identitas budaya pesisir, Gayo, Alas, Aneuk Jame, Melayu Tamiang, hingga Simeulue tanpa ada diskriminasi anggaran maupun politik.
Hanya pemimpin daerah yang inklusif yang akan mampu menengahi perdebatan simbolik di tingkat akar rumput dan mengubahnya menjadi diskusi mengenai masa depan pembangunan yang lebih maju. Perdamaian yang abadi hanya bisa dirawat jika setiap individu di Aceh, siapapun sukunya dan dimanapun ia tinggal, merasa dirinya memiliki posisi yang setara dan dihargai. Pada akhirnya, menjaga perdamaian Aceh adalah sebuah ikhtiar panjang untuk menyatukan perbedaan menjadi kekuatan pembangunan yang luar biasa bagi kemajuan NKRI. Dengan menyelesaikan sengketa bendera melalui dialog inklusif, memberikan porsi ekonomi yang adil bagi seluruh wilayah, dan merawat keadilan sosial secara nyata, Aceh akan menemukan jati dirinya yang baru. Masa depan Tanah Rencong tidak boleh lagi terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu yang penuh konflik, melainkan harus dibangun di atas landasan keberagaman yang damai, sejahtera, dan bermartabat. Seluruh pihak harus meyakini bahwa perdamaian yang inklusif adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran yang abadi bagi seluruh masyarakat Aceh.